Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur atom, sistem periodik, unsur, dan ikatan kimia. Tetapi untuk materi yang pertama yang kita bahas adalah tentang struktur atom. Struktur atom itu yang pertama dikembangkan oleh teori atom atau konsep atom pertama kali ditemukan oleh Demokritus. Atom berasal dari kata atomos dalam bahasa Yunani, yang mempunyai arti tidak, tomos yang mempunyai arti dibagi. Jadi atom merupakan partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Teori-teori baru atom yang pertama adalah John Dalton tahun 1808. Rumusan teori atom Dalton yang pertama, teori tersusun atas partikel-partikel terkecil yang disebut atom. Yang kedua, atom penyusun unsur bersifat identik atau sama dan sejenis. Yang ketiga, atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain. Dan yang terakhir, atom-atom dapat digabung secara kimia berbentuk suatu molekul dengan perbandingan yang sederhana. Yang berikutnya adalah J.J. Thomson. J.J. Thomson tahun 1898. Thomson mengemukakan bahwa atom merupakan bola pecel di mana proton muatan positif dan elektron bermuatan negatif tersebar di dalamnya. Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Model ini disebut juga dengan model roti kismis. Yang berikutnya adalah Rutherford tahun 1909. Rumusan model atom Rutherford yang pertama, sebagian besar ruangan di dalam atom adalah ruangan hampa. Yang kedua, atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan berada pada pusat atom. Yang ketiga, elektron-elektron bergerak mengelilingi inti atom. Kelemahan model atom Rutherford itu adalah tidak dapat menjelaskan bahwa atom bersifat stabil dan tidak dapat menjelaskan bahwa spektrum atom hidrogen berupa spektrum garis. Yang berikutnya adalah tentang Niels Bohr tahun 1913. Rumusan model atom Niels Bohr itu yang pertama, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan merupakan pusat massa. Yang kedua, elektron yang bermuatan negatif berada mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Yang ketiga, selama elektron bergerak pada lintasan yang stasioner tidak akan memancarkan atau menyerap energi. Yang keempat, penyerapan energi terjadi jika elektron berpindah dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, sedangkan pemancaran energi terjadi jika elektron berpindah dari tingkat energi yang tinggi ke yang lebih rendah. Jumlah elektron yang dapat menempati masing-masing kulit adalah jumlah 2n pangkat 2. Kelemahan model Niels Bohr hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen, tetapi tidak mampu menjelaskan spektrum atom yang lebih kompleks atau dengan yang lebih banyak elektron lebih banyak. Yang kedua, orbit kulit elektron mengelilingi inti atom, bahkan bukan berbentuk lingkaran tetapi elips. Model atom mekanika gelombang. Ada beberapa teori dikemukakan oleh para ilmuwan mengenai model ini, yaitu yang pertama, Max Planck menyatakan bahwa gelombang elektron harus dipandang sebagai gelombang dan partikel. Yang kedua, Louis de Broglie menyatakan bahwa elektron tidak memiliki lintasan tertentu dan menempati jarak tertentu dari inti atom. Yang ketiga, Weishaupt menyatakan bahwa tidak mungkin menentukan kecepatan sekaligus posisi elektron dalam ruang. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Yang keempat, Edwin Strudinger berhasil merumuskan persamaan untuk mengembangkan elektron pada atom dengan model atom modern. Model ini menyatakan bahwa elektron-elektron dalam atom mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Demikian penjelasan dari saya tentang struktur atom. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.